Kalian pernah nggak sih naik mobil? Ketika kalian naik mobil, pasti benda-benda di sekitar kalian itu terlihat seperti bergerak. Padahal benda-benda itu sebenarnya diam. Kok bisa seperti ini ya? Baik, mari kita pelajari tentang gerak benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik ya. Di awal tadi kita sudah ada pertanyaan nih, yaitu kenapa kok ketika kita naik mobil, justru malah benda-benda di sekitar kita itu kelihatan seperti bergerak ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini kita akan belajar tentang materi gerak pada lintasan lurus. Dalam mempelajari fisika, ada dua cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak. Yang pertama adalah kinematika. Kinematika itu merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa memperdulikan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Yang kedua adalah dinamika. Kalau dinamika itu merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang memperhatikan penyebab benda itu bergerak. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang kinematika. Ketika kamu bergerak, maka ada besaran-besaran fisika yang harus kamu tahu. Yang pertama adalah waktu tempuh, yang kedua posisi, dan yang ketiga adalah kecepatan. Waktu tempuh adalah waktu yang kamu tempuh ketika kamu bergerak. Sedangkan posisi adalah kedudukanmu. Nah, untuk posisi itu tergantung pada pengamatnya. Misalkan, ketika kamu mengendarai sebuah mobil dan kamu berada di belakang, sedangkan ayahmu berada di depan, kemudian ada kakak kamu yang mengikuti mobil tersebut di belakang. Menurut kamu, posisi kakak kamu adalah minus 3 meter, artinya di belakang kamu. Sedangkan posisi ayah kamu adalah 1 meter, yaitu di depan kamu. Tapi, berbeda ketika yang mengamati adalah kakak kamu. Ketika kakak kamu yang mengamati, maka posisi kamu adalah 3 meter di depannya, dan posisi ayah kamu adalah 4 meter di depannya. Nah, dalam fisika itu penting kita belajar tentang yang namanya titik acuan. Titik acuan adalah titik di mana itu menjadi acuan dalam kita menentukan sebuah posisi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang yang namanya jarak dan perpindahan. Misalkan ada seorang tukang ojek yang sedang mengantarkan makanan. Dia berjalan ke arah timur sejauh 6 meter. Kemudian, dia berbelok ke arah utara sejauh 9 meter. Setelah itu, dia kembali berbelok ke arah timur sejauh 6 meter. Jarak merupakan total panjang lintasan yang ditempuh. Sehingga dalam kejadian ini, total lintasan yang ditempuh adalah 6 meter ditambah 9 meter ditambah 6 meter. Sehingga total jarak yang ditempuh adalah 21 meter. Jarak merupakan besaran skalar, sehingga dia hanya punya nilai tapi tidak memiliki arah. Nah, ketika si tukang ojek tadi berpindah, dia juga mengalami yang namanya perpindahan.
Perpindahan merupakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Titik awal tukang ojek tadi kan di sini, sedangkan titik akhirnya adalah di sini. Kalau jarak berarti kita ukur semua total lintasannya. Berarti lewat sini, kemudian ke atas, kemudian ke timur lagi. Sedangkan kalau untuk perpindahan, kita hanya melihat titik awal dan titik akhir, kemudian tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nah, untuk menghitungnya, kalian harus memperhatikan yang namanya arah, karena perpindahan adalah besaran fisika yang merupakan besaran vektor, artinya memiliki nilai dan arah. Baik, contoh. Tadi, tukang ojek itu berjalan ke arah timur dan arah utara. Tadi, tukang ojek kan berjalannya 6 meter ke timur, kemudian 9 meter ke utara, kemudian 6 meter ke timur lagi nih. Sehingga dia berpindah sejauh 12 meter ke arah timur, ditambah dengan 9 meter ke arah utara. Nah, coba perhatikan ilustrasi ini. Ketika dia berjalan ke timur, kemudian terus berjalan ke utara, maka perpindahan atau garis ini akan membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Maka perpindahannya bisa kamu hitung dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Sehingga diperoleh perpindahan sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sehingga diperoleh akar 144 ditambah 81, yaitu akar 225. Sehingga perpindahannya adalah 15 meter. Nah, tadi kan perpindahan punya yang namanya nilai dan arah. Nilainya sudah ketemu nih, yaitu 15 meter. Kemudian arahnya kemana ya kira-kira? Oke, tadi dia bergerak ke arah timur, kemudian belok ke utara. Sehingga perpindahannya adalah benar, ke tenggara. Baik, sudah paham ya perbedaan antara jarak dan perpindahan? Jadi, kalau jarak itu semua total lintasannya dijumlahkan tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan kalau perpindahan itu kita harus memperhatikan arahnya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang kelajuan dan kecepatan. Kita ambil contoh yang tadi ya. Misalkan tukang ojek itu membutuhkan waktu 10 detik dalam perjalanannya. Nah, pertama, kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Sehingga kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan merupakan perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Sehingga kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan waktu. Coba contohnya kita ambil yang tadi ya. Pertama, kita hitung kelajuan dari tukang ojek tersebut. Sehingga diperoleh kelajuan sama dengan 21 meter, yaitu jarak tempuhnya, dibagi dengan 10 detik atau waktu tempuhnya. Sehingga diperoleh kelajuan dari tukang ojek tersebut adalah 2,1 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya, kita peroleh perpindahannya 15 meter, sedangkan waktunya adalah 10 detik. Sehingga kecepatannya adalah 1,5 meter per detik. Nah, sama seperti jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan juga merupakan besaran yang berbeda. Kalau kelajuan merupakan besaran skalar, sehingga hanya memiliki besar atau nilainya. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, sehingga memiliki nilai dan arah. Sehingga untuk kecepatan lebih tepatnya disebutnya seperti ini. Kecepatan dari tukang ojek tersebut adalah
1,5 meter per sekon ke arah tenggara. Besaran berikutnya yang harus kita pelajari sebelum mempelajari tentang gerak lurus adalah percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, kalian pasti pernah ya ketika naik motor, kemudian ada lampu merah di depan kalian. Otomatis ketika lampunya merah, maka kalian akan berhenti. Nah, ketika kalian mengerem motor kalian, maka akan terjadi yang namanya perubahan kecepatan. Yang mula-mula kalian misalkan mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian ketika kalian berhenti kecepatannya jadi 0 meter per sekon. Nah, pada peristiwa ini terjadi perubahan kecepatan tiap satuan waktu, sehingga muncullah yang namanya percepatan. Percepatan lambangnya adalah huruf A, kemudian diberi anak panah di atasnya, karena percepatan merupakan penurunan dari kecepatan, sehingga percepatan juga merupakan besaran vektor. Untuk percepatan, persamaannya dapat dihitung menggunakan seperti ini. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Contoh, sebuah motor mula-mula memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian motor bertambah kecepatannya menjadi 6 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Berapakah besar percepatan yang dialami motor tersebut? Baik, tadi kan percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Perubahan berarti kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Sehingga V2 dikurangi V1 dibagi dengan selang waktunya atau delta T. Sehingga diperoleh kecepatan akhirnya tadi adalah 6, dikurangi kecepatan awalnya 2, dibagi selang waktunya adalah 4, sehingga diperoleh percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Percepatan memiliki dua nilai. Yang pertama, positif. Percepatan bernilai positif ketika percepatan memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan benda tersebut. Kemudian yang kedua adalah negatif. Percepatan bernilai negatif itu terjadi ketika percepatan berlawanan dengan arah kecepatan dari benda tersebut. Nah, untuk yang percepatan bernilai negatif, ini sering kita sebut dengan namanya perlambatan. Baik, untuk video bagian pertama ini, mari kita rangkum bersama-sama apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar tentang posisi dan titik acuan. Sehingga untuk posisi tergantung pada titik acuan atau pengamatnya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang jarak dan perpindahan, yaitu di mana jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran vektor. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Jika kelajuan adalah perbandingan antara jarak dan waktu, sedangkan kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Dan yang terakhir tadi, kita sudah belajar tentang percepatan. Percepatan merupakan hasil perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Baiklah, anak-anakku semuanya, untuk video pembelajaran tentang gerak lurus, part 1 ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.